Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari SMA Negeri 2 Paringin, merupakan mahasiswa program studi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Lambung Mangkurat dengan nomor induk mahasiswa 22301117100498 dengan nomor OKG 201900855193 pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022 akan mengadakan penilaian uji kinerja. Semoga video yang saya tampilkan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please. Good morning, sir. Morning, sit down please. Thank you. Oke, thank you. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kepada ketua kelas dulu untuk memimpin doanya. Alhamdulillah, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bu, terima kasih atas doa yang sudah dilaksanakan. Nah, sekarang cek lagi kesiapan belajarnya. Periksa samping kiri, samping kanan, kemudian buang meja, apakah masih ada sampah, supaya pembelajaran kita lebih enak, lebih konsentrasi. Oke, sudah? Kalau sudah, sekarang siapkan alat tulisnya, baik itu buku tulis, pensil, pulpen, dan juga HP untuk dipergunakan nanti pada saat pembelajaran kita. Baik, sudah semua? Nah, sekarang saya kirimkan link Google Form untuk daftar hadirnya. Jadi silakan diisi sesuai dengan nama lengkapnya masing-masing. Oke, tunggu saya kirimkan. Baik, silakan diisi daftar hadirnya. Ada yang terkendala mengisi daftar hadir? Tidak. Oke, sudah semua? Oke, sudah semua. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sebelum saya masuk ke pembahasan ini, saya ingin bertanya, hari ini hari apa? Hari Selasa tanggal 13. Hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Baik, terima kasih. Nah, sekarang lihat yang di depan. Di sini saya tampilkan ada kompetensi dasar dan juga IPK yang nanti akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama itu terkait dengan 3.1 yaitu pengetahuan. Nah, pengetahuannya itu menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Kemudian untuk 4.1-nya yaitu keterampilannya, itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Nah, kemudian untuk EPK-nya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Nah, di situ ada 3.1.1 yaitu menganalisis sifat-sifat persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, nanti dalam pembelajaran kita itu hari ini yaitu tentang menganalisis sifat-sifat nilai mutlak. Kemudian yang 4.1.1-nya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, itu tadi kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Sekarang selanjutnya, nah, seperti biasa dalam pembelajaran itu ada yang namanya yel-yel motivasi, masih ingat kan? Oke, masih. Silakan berdiri supaya lebih
refleks gitu. Baik, nanti ketika saya berkata matematika, kalian menjawabnya itu mudah, menyenangkan dan juga luar biasa. Siap? Siap. Oke, matematika Mudah, menyenangkan, luar biasa. Boleh kita sebutkan sama. Oke, terima kasih. Nah, sekarang selanjutnya, kalau ingin bertanya, sebelum masuk pembelajaran kita itu kita harus ada memiliki kemampuan dasar untuk masuk pada persamaan ini, yaitu harus bisa mengetahui apa itu operasi aljabar. Ada yang tahu itu operasi aljabar? Oke, silakan Asia. Sebelumnya perkenalkan yang saya sekarang nanti, saya menjawab yang riset apa itu operasi aljabar. Operasi aljabar adalah operasi yang menggunakan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian dengan sistem variabel. Oke, beri aplaus dulu untuk Asia. Baik, terima kasih Asia. Nah, jadi operasi aljabar itu adalah operasi yang mencakup penambahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan juga pembagian yang biasanya mengandung dengan huruf-huruf atau biasa disebut dengan variabel. Benar sekali. Next, selanjutnya. Nah, sekarang masih ingatkah kalian dengan persamaan linear satu variabel? Masih ingat? Oke, silakan Excel. Apa sih itu persamaan linear satu variabel? Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Excel Sudianto. Di sini saya akan menjawab tentang persamaan linear satu variabel. Oke. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda sama dengan dan memuat satu variabel serta berpangkat satu, yaitu seperti contoh bentuk umumnya yaitu AX tambah B sama dengan 0. Nice sekali, beri plus untuk Excel. Nah, berikut apa itu persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel tadi adalah suatu kalimat terbuka yang menggunakan bentuk tanda sama dengan seperti yang sudah dikatakan Excel tadi. Kemudian memuat variabel dan berpangkat satu. Nah, kemudian ada pun bentuk umumnya tadi yaitu AX ditambah B sama dengan 0, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 atau H itu dan B-nya anggota bilangan real. Nah, itu persamaan linear satu variabel. Sangat jelas sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Excel. Nah, kemudian pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu konsep nilai mutlak. Nah, apa sih itu konsep nilai mutlak, bisa diingat? Oke, silakan unggul. Sebelumnya ini saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya belajar bersama. Saya akan menjawab dari pernyataan. Konsep dasar nilai mutlak adalah konsep menjelaskan beliau memiliki geometri sebagai jarak dari X pada suatu garis bilangan. Oke, beri plus untuk unggul, mantap. Nah, berikut konsep nilai mutlak. Jadi konsep nilai mutlak itu adalah bilangan real tanpa tanda tambah dan juga tanpa tanda negatif atau minus. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nilainya akan selalu lebih dari atau sama dengan 0, atau biasa kita sebut dengan nilai mutlak itu sama dengan identik dengan jarak. Benar sekali, Cici. Nice. Next, selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah yang pertama itu setelah kita pembelajaran ini kalian itu diharapkan mampu menganalisis sifat-sifat suatu persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran ini kalian itu nanti diharapkan mampu menggunakan sifat-sifat nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah kontekstual, yaitu persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu terkait profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, adapun manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu adalah kalian itu nanti mampu menganalisis sifat-sifat dan juga menyelesaikan masalah kontekstual persamaan nilai mutlak linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai representasi. Cakupan materi dan teknik penilaian yang akan kita laksanakan pada hari ini itu adalah materi ini persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan teknik penilaiannya yaitu tes tertulis, nanti seperti biasa terkirimkan link Google Form di grup WA. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita. Di situ ada masalah 1
saya minta tolong bacakan si Fatih deh, Fatih. Silakan Fatih. Perhatikan gambar di samping. Sepulang sekolah, Rogo ingin ke rumah Rangga. Namun ia juga ingin membeli buku. Tapi Rogo lupa letak toko bukunya. Ia hanya tahu bahwa ada toko buku di sekitar rumahnya. Padahal jika toko bukunya lebih dekat dari rumah Rangga, Rogo pasti memilih membeli buku terlebih dahulu. Rogo ingat, sewaktu jam istirahat, Rangga bercerita bahwa jarak sekolah ke rumahnya adalah 5 km. Rangga juga memberitahu bahwa memang ada toko buku pada jarak 1 km dari rumahnya. Tapi di mana tempat letak toko buku itu bila dihitung dari sekolah? Baik, terima kasih Fatih. Nah, jadi pada permasalahan Cirugung ini, dia itu habis pulang sekolah. Nah, jadi sehabis pulang sekolah itu dia mau ke rumah siapa? Ya, akan tetapi dia ingin membeli buku dulu. Nah, tapi permasalahannya si Rogo ini lupa toko bukunya itu apakah setelah rumah Rangga atau sebelum rumah Rangga. Nah, itu yang dia lupa. Tapi di situ si Rangga memberitahu bahwa toko bukunya itu ada pada jarak 1 km dari rumahnya. Jadi kemungkinan bisa sesudahnya 1 km, bisa sebelumnya 1 km. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, dalam permasalahan si Rogo tadi, kita bisa menggunakan 2 teknik penyelesaian. Yang pertama yaitu dengan teknik konsep nilai mutlak yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak sebagai berikut. Nah, kemudian yang kedua, teknik yang kedua untuk penyelesaian masalah dalam persamaan linear satu variabel itu, kita bisa menggunakan sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang lihat, ada 3 sifat dalam persamaan nilai mutlak. Yang pertama, silahkan kalian lihat, itu nilai mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Kemudian yang kedua, nilai mutlak A dikali B itu sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak A dibagi B atau nilai mutlak A per B yaitu sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B, dimana dengan syarat B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu ada 2 teknik penyelesaian dalam persamaan nilai mutlak linear satu variabel, yaitu menggunakan apa tadi pertama? Definisi, kemudian yang kedua menggunakan sifat-sifat. Benar sekali. Nah, sekarang masuk ke penyelesaian masalah si Rogo, silahkan dicermati. Alternatif penyelesaian. Nah, di situ misalkan jarak buku-buku dari sekolah adalah X, di mana maka persamaan mutlaknya yaitu nilai mutlak X sama dengan 5, nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 1. Nah, kita menggunakan metode penyelesaian yaitu menggunakan sifat-sifat nilai mutlak, itu yang pertama tadi. Nah, jadi nilai mutlaknya itu dikuadratkan, jadi X dikurang 5 kuadrat sama dengan 1 kuadrat, baru dipecah. Nah, silakan lihat pada tampilan berikut. Nah, jadi kesimpulannya ada 2 kemungkinan letak toko buku, yaitu yang pertama 6 km dari sekolah Rogo, dan yang kedua yaitu 4 km dari sekolahnya. Nah, jika kalian sebagai Rogo, apa yang akan kalian lakukan? Mengapa? Katanya di situ. Next. Nah, kemudian ada masalah 2. Silahkan bacakan si Nur Hamizan deh. Bacakan. Kan gambar di bawah ini. Waktu rata-rata yang dilakukan seorang siswa untuk menyelesaikan soal matematika dari geometri. Katakan waktu pengerjaan siswa lebih cepat atau bilangan 1 menit dari waktu rata-rata. Untuk sebuah persamaan untuk menandingkan situasi ini, kemudian selesaikan persamaan itu untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlamanya. Baik, di situ ada seorang anak ingin menyelesaikan soal-soal matematika dalam waktu 3 menit. Nah, jadi di situ pertanyaannya, permasalahannya, kita disuruh menyelesaikan persamaannya untuk memberikan waktu tercepat dan juga waktu terlambat, yaitu dengan rata-rata 1 menit. Baik, nah silakan kalian bentuk kelompok untuk mendiskusikan permasalahan yang tadi.
Oke, kemarin sudah begitu belum belok? Sudah. Oke, siap. Langsung. Silakan setelah kelompoknya masing-masing. Langsung putar badan. Oke. Oke, sudah kebagian semua KPD-nya? Sudah. Nah, baik. Di situ ada petunjuk dan KPD-nya. Yang pertama itu kalian isi nama kelompoknya dulu. Kelompok 1. Kelompok 1 mana kemarin? Kelompok 1, kelompok 2. Situ, kelompok 2. Itu kelompok 3-nya. Sini kelompok 4. Oh, kelompok 2. Oke. Nah, tulis nama kelompoknya. Kemudian nama-nama anggota kelompoknya. Ada berapa orang? Itu ada 4. Nah, tulis namanya. Kemudian sebelum mengerjakan LKPD-nya, kita berdoa dulu. Kemudian bacalah setiap petunjuknya dengan seksama. Dan yang ketiga, diskusikan dengan kelompok pertanyaan yang ada. Kemudian jawablah pertanyaan tersebut dengan mengikuti langkah-langkahnya. Nah, jika ada yang kurang jelas pada LKPD tersebut, silahkan tanyakan kepada Sir. Waktunya 40 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Baik, jika ada yang nanti ingin ditanyakan, acungkan tangannya, nanti saya datangi ke kelompoknya. Nah, untuk 1. Ini aja apa? Waktu apa? Pertanyaan ini. Waktu kita. Ya. Waktu tercepat atau waktu terlambat. Baik, selain itu aman. Aman. Kelompok 3, kelompok 4 nih. Oh, mengerjakannya di atas ini. Sudah nyaman? Untuk sementara bisa ada. Oke, aman. Gimana kelompok 2? 2 atau? Kelompok 2. Iya, kelompok 2. X nya sebagai apa yang pertama tadi? Mana yang pertama? Satu. X nya sebagai? Ya, waktu tercepat atau waktu terlambat. Lancar aja, ada kendala? Aman, oke siap. Gimana kelompok 3? X-nya sebagai apa? Waktu tercepat. Oke. Selain itu ada kendala? Aman? Oke, aman. Nah, silakan dilanjutkan. Oke, sembari kalian mengerjakan LKPD berkelompok, nanti ada nilai sampai nilai tentang keaktifan kalian dalam berkelompok dan juga lain-lain.
waktunya sudah selesai. Nah, waktu pengerjaan sudah selesai selama 40 menit. Nah, sekarang sudah selesai semua? Sudah. Sekarang saya minta untuk mempresentasikannya 2 orang. Silakan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. Oh, kelompok 3 dia mau ya. Oke, yang mau dulu. Silakan kelompok 3. Hah? Semua silakan maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Alia. Nama saya Sofia Dalia Rahma. Saya Riki Ahmadiyadin. Saya Muhammad Al-Fatih. Jadi di sini yang pertama akan membacakan soalnya adalah Ini masalah pertama. Ya, Oke. Waktu rata-rata yang diperlukan seorang peserta didik mengerjakan suatu soal matematika adalah 4 menit. Waktu seorang peserta didik bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata. A. Tuliskan persamaan nilai mutlak yang mewakili persamaan ini. B. Tentukan waktu tercepat dan waktu terlama seorang peserta didik mengerjakan soal matematika. Jadi penyelesaiannya A. Misalkan X mewakili waktu tercepat atau waktu terlama atau simpangan paling jauh dalam satuan menit. Persamaan nilai mutlak yang mewakili permasalahan di atas adalah nilai mutlak X dikurang 4 sama dengan 1. Jadi X adalah waktu tercepat dan waktu terlama seorang peserta didik mengerjakan suatu soal matematika. Kemudian B. Akan diselesaikan persamaan nilai mutlak X dikurang 4 sama dengan 1. Berdasarkan definisi nilai mutlak diperoleh X dikurang 4 sama dengan 1. X kurang 4 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 4. Jadi X-nya adalah 1 ditambah 4 hasilnya 5. Atau X dikurang 4 sama dengan minus 1. X dikurang 4 ditambah minus 1 sama dengan minus 1 ditambah 4. X hasilnya minus 1 ditambah 4, 3. Jadi waktu tercepat dan waktu terlama seorang siswa mengerjakan soal matematika berturut-turut adalah 3 menit atau 5 menit. Jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Sekian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Oke. Silakan boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, ada yang berbeda jawabannya dengan kelompok 3? Oke, ada tanggapan? Oke, jadi tadi pada permasalahan 1 itu kita sudah bisa menyelesaikan dan bisa menentukan. Waktu tercepatnya tadi adalah berapa? 3 menit. Kemudian waktu terlamanya ada 5 menit. Nah, itu untuk permasalahan yang pertama. Tadi kelompok 3 menggunakan definisi nilai mutlak untuk cara menyelesaikannya. Next, sekarang masalah 2. Kelompok berapa yang mau? Kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk kelompok 2, masalah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Alim Rikat. Saya Saroju. Saya Nadia Safarina dan saya Anita. Jadi di sini kami akan mengerjakan permasalahan nomor 2, yaitu pertanyaannya, sungai A memiliki sifat cepat meluap pada musim hujan dan mengering di musim kemarau. Debit air sungai tersebut sebesar 137 meter kubik per second pada cuaca normal. Perubahan debit pada cuaca tidak normal adalah 56 meter kubik per second. Nilai peningkatan minimum dan maksimum debit air sungai tersebut adalah Menurut saya, misalkan debit air adalah X, perubahan debit air cuaca saat normal adalah X 137 meter kubik per second. Perubahan debit air cuaca tidak normal adalah Q 56 meter kubik per second. perubahan debit air cuaca tidak normal adalah Q 56 meter
kubik per second. Perubahan debit air cuaca saat normal adalah P sama dengan 137 meter kubik per second. Jadi penjelasannya adalah nilai mutlak X min 137 sama dengan 56. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak diperoleh X min 137 sama dengan 56, X min 137 plus 56 sama dengan 56 plus 137 dengan dipindah ruas. X sama dengan 193 meter kubik per second. Atau X min 137 sama dengan min 56, X sama X min 137 plus min 56 sama dengan min 56 plus 137 dengan dipindah ruas. X sama dengan 81 meter kubik per second. Jadi nilai peningkatan minimum debit air sungai adalah 81 meter kubik per second dan nilai peningkatan maksimum debit air sungai adalah 193 meter kubik per second. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Mana kelompok lain ada tanggapan? Sama saja. Nah, jadi dari masalah kedua ini dapat kita ketahui yaitu debit minimumnya itu adalah 81 meter kubik per second. Kemudian untuk maksimumnya berapa? 193. Oke, 193 meter kubik per second. Nice. Tadi kelompok 2 menggunakan teknik penyelesaian menggunakan sifat-sifat yang pertama. Nah, baik, sekarang selanjutnya. Nah, oke. Nah, karena sudah selesai untuk presentasi dan juga kerja kelompoknya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Oke, sekarang saya ingin bertanya sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, jelas. Oke, aman. Sekarang saya minta apa sih kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Agung. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah persamaan nilai mutlak merupakan persamaan yang hanya menggunakan satu variabel. Oke, jadi persamaan mutlak adalah merupakan persamaan yang hanya menggunakan. Oke, silakan. Mari kelas dulu untuk Agung. Oke, nanti yang ingin memberi kesimpulan. Oke, silakan Kesha. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu pada persamaan nilai mutlak dengan satu variabel ada dua cara menyelesaikan. Oke. Yang pertama tadi, oke, thank you dulu untuk Kesha. Nah, berdasarkan kesimpulan Agung dan juga Kesha tadi, jadi pembelajaran kita hari ini itu ada, nah, yaitu persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini merupakan suatu persamaan nilai mutlak yang hanya menggunakan satu variabel, yaitu biasanya variabelnya itu berupa huruf X, itu yang paling banyak dipakai. Nah, kemudian pada persamaan nilai mutlak ini itu terdapat dua cara penyelesaian atau dua teknik. Yang pertama tadi menggunakan konsep nilai mutlak, kemudian yang kedua dengan menggunakan sifat-sifat. Benar sekali. Kemudian kita semua. Baik, terima kasih. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk kepada tahap evaluasi. Nah, sekarang saya kirimkan link Google Form di grup WA. Jadi silakan dibuka, dijawab. Nah, soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Baik, tunggu saya kirimkan. Oke, sudah saya kirimkan. Silakan dibuka. Mau dibuka? Mau? Bisa. Oke, silakan. Saya berikan waktu 5 menit deh. Kayaknya cukup aja 5 menit. Berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya. Pilihlah jawaban yang paling benar. Jika ada kendala, silakan acungkan tangan. Kliknya apa sih?
1 minute again. 1 minute. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coba tadi banyak yang dapat 100 itu di belakang di situ. Pati, sawah dan 100. Oke. Ada yang mau mengirimkan? Oke, terima. Oke, thank you. Sekarang, nah, kita masuk pada tahap refleksi. Saya ingin bertanya, bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Asya gimana? Seru. Easy? Menyenangkan. Easy. Easy, oke. Easy, beri aplaus. Belum selesai. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira apakah ada kendala dalam memahami materi pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Sangat jelas? Bisa dipahami? Mudah. Oke. Kemudian yang ketiga, nah jika saya mintakan kalian itu memberikan bintang 1 sampai dengan bintang 5 tentang apa yang sudah kalian usahakan dalam pembelajaran kita hari ini, kira-kira berapa bintang? Oke, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 7. Waduh, overdosis bintangnya. Baik, terima kasih. Nah sekarang tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita. Materi kita selanjutnya itu adalah yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak linear suatu variabel. Dan itu untuk pembelajaran kita berikutnya. Oke, kalau ketika tirai sudah mulai terbuka, itulah tandanya akhir dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.